Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi ini kita akan kembali diberkati oleh satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Mari bersama-sama kita buka kitab kita yang terambil di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-9. Daniel pasal pertama ayat 6 sampai 9. Jika sudah ketemu, saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam terjemahan baru yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan di bawah perikop di Istana Babel. Ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Demikian jauh pembicaraan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi ini adalah berani tampil beda. Berani tampil beda. Saya akan memulainya dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika mendengar kata ujian atau ujian iman? Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika mendengar kata ujian atau ujian iman? Apakah Bapak Ibu Saudara langsung memikirkan hal-hal yang menyakitkan karena ujian? Atau keadaan hidup yang sengsara? Atau keadaan hidup yang sangat tidak mengenakan? Atau apa? Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan tentang kata ujian? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini ada masa-masa di mana iman kita ini tidak diuji melalui penganiayaan, tidak diuji melalui kesakitan atau tekanan hidup yang keras, tetapi malah diuji melalui tawaran yang lembut dan yang enak. Bukan dengan ancaman pedang, bukan dengan tombak ataupun panah yang tajam, tetapi dengan fasilitas yang nyaman, kesempatan yang besar, bahkan melalui masa depan yang tampak indah dan menjanjikan. Dan mirisnya Bapak Ibu Saudara, justru di saat-saat seperti inilah iman kita seringkali goyah. Justru di saat keadaan hidup kita yang enak, iman kita mudah tergoda bahkan dikendalikan oleh keenakan atau kenyamanan itu. Nah, kisah Daniel yang barusan kita baca tadi akan membawa kita masuk dan melihat ruang ujian yang semacam itu, Bapak Ibu Saudara. Ujian yang tidak berisik, tetapi menentukan arah hidup seseorang. Ujian yang tampaknya nyaman, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Dan ujian yang tampaknya tidak ada apa-apa, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang membuat iman kita bisa lupa kepada jalan yang sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, Bapak Saudara, saat itu Daniel sebenarnya sedang dalam keadaan hidup di periode tergelap di dalam sejarah umat Israel. Ia hidup di dalam salah satu periode tergelap di dalam sejarah umat Israel. Penaklukan Yerusalem oleh Babel saat itu bukan hanya sekedar kekalahan militer, tetapi juga kekalahan atas krisis iman. Dari bait Allah yang dijarah, perkakas-perkakas kudus yang dibawa ke rumah dewa-dewa Babel, dan tanah perjanjian yang sudah tidak lagi dikuasai oleh umat pilihan Allah. Mereka mengalami krisis itu. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu, muncul pertanyaan besar di dalam hati umat Allah saat itu. Pertanyaannya seperti ini, apakah Allah masih berdaulat bagi kita? Atau apakah perjanjian Allah itu masih berlaku untuk kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati umat Israel ketika mereka menghadapi krisis seperti itu. Nah, bersamaan dengan krisis atau kehancuran itu, Bapak Saudara, Daniel bersama anak-anak muda lainnya diangkut ke Babel. Mereka dipilih bukan karena kelemahan mereka, mereka dipilih bukan karena kekalahan mereka atau ketidakberdayaan mereka, tetapi mereka dipilih karena keunggulan yang mereka miliki. Mereka cerdas, mereka sehat,
Mereka berpenampilan baik dan layak dididik untuk melayani di sebuah istana atau kerajaan. Sehingga sebenarnya saat itu Babel tidak ingin menghancurkan mereka secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak ingin menghancurkan mereka secara fisik, tetapi Babel ingin membentuk ulang identitas mereka. Makanya nama mereka diganti. Daniel diganti menjadi Belteshazzar. Temannya yang bernama Hanaya diganti menjadi Sadrak. Misael diganti Mesak. Azaria diganti Abednego. Semua nama mereka diganti, Bapak Saudara. Nama yang sebelumnya memiliki makna untuk memuliakan Allah Israel, tapi diganti dan dihubungkan dengan dewa-dewa Babel. Bahkan tidak hanya itu, bahasa mereka pun diubah kalau kita baca di sejarahnya. Mereka diajari bahasa yang baru, identitas mereka baru, dan cara berpikir mereka pun diarahkan kepada hal-hal yang bersifat kebijaksanaan dunia. Semuanya diubah. Tapi Bapak Saudara, yang paling berbahaya sebenarnya bukanlah yang terjadi atau tampak di luar saja. Yang berbahaya bukanlah identitas atau cara berpikir mereka yang diubah. Tetapi yang berbahaya adalah yang perlahan-lahan merayap ke dalam hati mereka. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, di tengah proses asimilasi atau proses perubahan-perubahan itu, muncul satu tindakan yang tampaknya sederhana, yaitu yang berkaitan dengan makanan dan anggur dari meja raja di ayat yang ke-8. Ini tampak sederhana. Kita bisa perhatikan bahwa di sini sama sekali tidak ada paksaan, bukan? Sama sekali tidak ada ancaman. Bahkan penganiayaan pun tidak ada. Tapi sebaliknya yang ada di sini adalah kehormatan. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, siapa sih yang tidak mau makan bersama raja di meja raja sebenarnya? Saya rasa kita semua mau. Atau misalnya kalau kita diundang makan dengan Pak Prabowo, saya rasa kita semua pasti pergi dengan sangat semangat. Siapa yang nggak mau di posisi Daniel dan teman-temannya? Karena makan dari meja raja, Bapak Ibu Saudara, berarti itu tandanya Daniel dan teman-temannya diterima dan dipedulikan oleh raja. Apalagi mereka saat itu sedang di sebuah istana, langsung di kediaman seorang raja. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir biasa-biasa aja, Bapak Ibu Saudara. Bahkan banyak orang yang mungkin bertanya, apa salahnya? Bukankah ini hanya soal makanan? Banyak yang mempertanyakan seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat sesuatu yang sangat penting di sini. Di ayat 8 mengatakan Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Keputusan Daniel bukan sekedar apa yang masuk ke dalam tubuhnya sebenarnya Bapak Saudara. Tetapi keputusan Daniel ini adalah tentang siapa yang berdaulat atas hidupnya. Daniel tahu bahwa makanan yang ada di meja raja itu sudah menjadi simbol sistem Babel. Ada nilai, ada kuasa, dan ada penyembahan yang berusaha menyingkirkan Allah Israel. Sehingga ketika Daniel menerima makanan itu tanpa pergumulan, Daniel secara tidak langsung sedang membiarkan dirinya dibentuk sepenuhnya oleh dunia yang menaklukkannya. Nah, di Alkitab TB2, Bapak Ibu Saudara, dipakai kata bertekad. Tapi kalau kita lihat di Alkitab TB1, kata yang dipakai itu adalah kata berketetapan. Berketetapan. Dikatakan seperti ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kata berketetapan di sini menunjukkan keputusan yang lahir dari pusat batin. Keputusan Daniel ini bukan reaksi emosionalnya, Bapak Ibu Saudara, melainkan komitmen rohaninya kepada Tuhan yang ia sembah. Daniel mungkin masih muda, kita tahu, tapi imannya sudah matang. Ia sadar bahwa kesetiaan tidak bisa ditunda sampai situasi menjadi ideal. Ia tidak berkata, nanti kalau sudah jadi pejabat di istana, baru aku setia. Nanti kalau aku udah ada pangkat, aku baru setia. Ia tidak berkata seperti itu. Ia justru setia ketika ia sedang berada di posisi yang rapuh. Ada tawaran dengan enak, tetapi berisiko untuk imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa keberanian sejati itu tidak selalu bersuara keras. Keberanian sejati seringkali hadir dalam bentuk keteguhan yang tenang. Daniel tidak mengangkat senjata ketika ditawari makan makanan di meja raja. Ia juga tidak memprovokasi pemberontakan, tapi ia memilih jalan ketaatan yang penuh risiko. Kenapa risiko?
Karena menolak makanan raja, Bapak Ibu Saudara, bisa dianggap sebagai penghinaan. Dan itu bisa berujung pada penghukuman, bahkan kematian, pembunuhan. Tapi hebatnya Daniel tunduk pada Allah yang ia percaya. Daniel lebih takut kehilangan kekudus Daniel lebih takut kehilangan kekudusannya daripada kehilangan nyawanya. Atau sebaliknya, Daniel lebih takut ia tidak bisa benar di hadapan Tuhan daripada ia harus mati. Nah, di sini Daniel berani tampil beda, Bapak Ibu Saudara. Daniel mengajarkan kita bahwa berani tampil beda tidak berarti kehilangan hikmat dan kasih. Ia menyampaikan tekad dan pendiriannya dengan hormat. Ia tidak memaksakan kehendak. Ia percaya bahwa Allah yang ia taati juga sanggup bekerja melampaui sistem kekuasaan Babel. Dan benar, Allah menggerakkan hati pemimpin pegawai istana itu di ayat berikutnya. Kita melihat bahwa kesetiaan Daniel bukan membuka ruang bagi karya Allah. Bahkan hasilnya tidak hanya terlihat secara rohani, tetapi juga secara nyata. Daniel dan teman-temannya tampak lebih sehat saat itu, nyata, lebih bijaksana dan lebih unggul setelah itu. Jadi ini bukan sekedar keajaiban fisik, Bapak Ibu Saudara, tetapi pembuktian bahwa Allah tidak pernah kalah oleh sistem dunia. Kesetiaan kepada Allah tidak membuat seseorang tertinggal, tapi justru kesetiaan itulah yang menempatkan hidup kita menjadi lebih paling benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daniel ini? Kisah Daniel ini sangat ini. Kita hidup di dunia yang terus membentuk cara berpikir kita, entahkah itu melalui budaya, media, pendidikan, bahkan tekanan sosial. Memang dunia tidak selalu memaksa kita untuk meninggalkan iman kita, tetapi dunia seringkali mengundang kita untuk mengkompromikan sedikit demi sedikit iman kita. Kita perlahan-lahan diajak untuk menyesuaikan diri agar tidak dianggap aneh. Seperti inilah supaya kamu diterima. Seperti inilah supaya kamu tidak aneh. Supaya kita tidak dianggap ketinggalan zaman atau tidak dianggap berbeda. Tapi apa pada akhirnya, tanpa kita sadar, kita sudah semakin jauh dari kata benar di hadapan Tuhan. Itu yang dunia tawarkan, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa identitas orang percaya memang berbeda. Tapi bukan berbeda ke arah negatif, berbeda ke arah positif. Kita dipanggil untuk hidup kudus, bukan terisolasi. Kita dipanggil untuk hadir di tengah dunia, tetapi tidak larut di dalamnya. Jadi, berani tampil beda bukan soal mencari perhatian, Bapak Ibu Saudara. Melainkan kesediaan untuk tetap setia, bahkan ketika kesetiaan itu tidak lagi dilihat oleh dunia ini. Di sini Daniel tidak tahu bagaimana akhir cerita hidupnya ketika ia mengambil keputusan itu. Apakah ia dibunuh? Apakah ia dikucilkan atau apa? Dia tidak tahu. Ia tidak memiliki jaminan selain iman yang teguh pada Allah yang berdaulat. Makanya ia berani melakukannya, mengatakannya. Nah, jadi semoga kisah Daniel ini menantang kita ya Bapak Ibu Saudara, menantang kita untuk bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Kira-kira di bagian mana iman kita sedang diuji? Kira-kira di keputusan apa kita sedang diminta untuk berani tampil beda? Mungkin bukan soal makanan, tetapi soal integritas, soal kejujuran, soal kesucian hidup, atau keberanian untuk menyatakan iman kita di tengah dunia yang tidak beriman ini. Semoga kita seperti Daniel, kita memiliki hati yang berketetapan, hati yang memilih setia kepada Allah, apapun resikonya. Semoga kita seperti Daniel. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan berubah dan kekuasaan akan berganti. Tapi kesetiaan kepada Tuhan yang benar tidak akan pernah sia-sia. Seperti Daniel dan teman-temannya, ketika ia memilih setia, ia benar di hadapan Tuhan. Dunia berubah, tetapi kasih Allah tidak akan pernah berubah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.